Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Anas Cici Nurul Haq MPD, yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk memaparkan presentasi hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami pada diskusi perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah pengantar pendidikan yang berjudul Pendidikan dan Pembangunan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Aisyah dengan NIM 21516028. Saya bersama rekan saya yaitu Mutiara Khairunisa dengan NIM 21516022 dan Radia Alkansa dengan NIM 21512009. Baik, untuk materi pendidikan pembangunan ada 6 subpokok, yaitu yang pertama ada hakikat pendidikan, yang kedua esensi pendidikan, yang ketiga sumbangan pendidikan pada pembangunan, yang keempat ada pembangunan sistem pendidikan nasional, yang kelima ada pembangunan nasional, dan yang terakhir ada peranan pendidikan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Radia Alkansa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama ada hakikat pendidikan dan pembangunan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare yang berarti keluar. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam arti luas, pendidikan baik formal atau informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang diri mereka. Apabila dalam kehidupan manusia tidak dibarengi dengan pendidikan, otomatis kehidupan manusia itu tidak akan terarah dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila kehidupan manusia dibarengi dengan pendidikan, maka kehidupannya pun akan terarah dan menjadi lebih baik. Dan pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti membuat, mendirikan atau membina. Jadi pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Pembangunan berarti perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih maju, perbaikan dari yang belum ada menjadi ada, perbaikan dari yang jelek menjadi baik. Karena pembangunan itu membangun dan memperbaiki. Dalam pengertian ini berarti setiap orang pasti berkeinginan untuk melakukan pembangunan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan negara. Yang kedua ada esensi pendidikan dan pembangunan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan yang menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material dapat berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan. Karena semestinya pembangunan itu bersifat komprehensif, yaitu mencakup pembangunan manusia dan lingkungannya. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Yang satu,
Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, yaitu pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Nah, pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Nah, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Nah, yang pertama ada segi sasaran, yang kedua segi lingkungan, dan yang ketiga segi jenjang pendidikan. Nah, yang keempat segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Nah, yang pertama segi sasaran. Nah, yang dimaksud dengan segi sasaran, pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Nah, yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Nah, klarifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Ada lingkungan keluarga atau bisa disebut juga dengan pendidikan informal. Terus ada juga lingkungan sekolah ataupun pendidikan formal. Nah, lingkungan masyarakat ataupun pendidikan non-formal. Nah, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Nah, dari segi lingkungan pendidikan ini ada 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, dari segi yang ketiga adalah segi jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara bersinambungan. Nah, pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan. Nah, yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Nah, pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain seperti bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, juga pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas, pembinaan, pengembangan, dan juga pengisian bidang-bidang kerja sebagai aktivitas. Nah, pembinaan, pengembangan, dan juga bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Nah, yang keempat itu pembangunan sistem pendidikan nasional. Nah, yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Nah, pendidikan harus dibangun karena setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan selalu harus dididik. Nah, bayi hanya akan menjadi manusia jika melalui pendidikan. Sedangkan manusia salah satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Padahal kesempurnaan itu sendiri adalah suatu kondisi yang tidak akan kunjung dapat dicapai oleh manusia. Bisa dikatakan manusia hanya mengejar
kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri, adalah logis sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu juga perlu disempurnakan. Nah, sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menentukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Selanjutnya, persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan itu sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai agen perubahan sosial tidak berfungsi sebagai mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengolahannya, tenaga kependidikannya, mau tidak mau, harus disesuaikan dengan tuntutan baru tersebut. Nah, yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, atau struktur, ataupun juga kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan juga orientasi. Nah, yang pertama ada hubungan antar aspek-aspek. Nah, aspek filosofis, keilmuan, dan juga yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan Baik, kita lanjut ke poin pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional terdapat beberapa poin. Yang pertama ada batasan. Pembangunan ekonomi berarti suatu proses perubahan struktur produksi atau pendapatan nasional, struktur penduduk dan mata pencaharian atau lapangan pekerjaan, dan struktur lalu lintas barang, jasa, dan modal dalam hubungan internasional. Selanjutnya ada tujuan masyarakat masa depan. Pembangunan nasional Indonesia pada akhirnya harus bertujuan mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat, serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, poin ketiga ada strategi pelaksanaan. Strategi dasar pembangunan nasional Indonesia selama kurang lebih 30 tahun, baik jangka panjang maupun jangka pendek, bertumpu pada pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Nah, untuk poin keempat ada karakteristik. Karakteristik pembangunan nasional merupakan bentuk pengamalan Pancasila,
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan bertahap dan berlanjut. Pembangunan diri oleh dan untuk rakyat. Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas sosial. Untuk selanjutnya ada asas terdiri dari kemampuan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan dalam peri kehidupan. Mandiri, hukum, dan iptek. Selanjutnya, kedudukan pembangunan pendidikan mencakup 7 bidang, yaitu yang pertama pada bidang ekonomi, selanjutnya bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan, bidang keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang iptek, bidang hukum, bidang politik, dan bidang pertahanan dan keagamaan. Lanjut ke peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Yang pertama, mengembangkan teknologi. Hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan bisa masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi bangunan. Yang ketiga, ada pelaku generasi dan penciptaan budaya. Orang-orang terdidik hasil pendidikan menjadi pelaku yang memahami betul generasi yang dijalani untuk kemudian diperbaiki sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga memiliki keterampilan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, konsumen dan jasa menjadi generasi yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jenis keperluan yang bervariasi dan lebih banyak. Selanjutnya, payung pembangunan pendidikan nasional yang berfungsi menjadi salah satu pembatas lingkungan pembangunan pendidikan nasional dan parameter atau tolak ukur kontribusi keberhasilan fungsi pembangunan pendidikan nasional terhadap pembangunan nasional. Yang terakhir, ada sumber yang memberikan masukan pada pembangunan pendidikan nasional berupa hasil-hasil pembangunan seperti informasi, energi, atau tenaga, dan bahan baku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Riyadi dan Dedi Supriyadi Bratakusuma, suatu kesepakatan bahwa pendidikan pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa membuat pendidikan berkembang lebih dan lebih baik lagi di negara kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kami mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.